Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada. Semoga sehat dan tetap semangat. Baik, rekan-rekan mahasiswaku, kita akan mengkaji bareng mengenai ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Kemudian masuk ke Indonesia sebagai dar ahdi wasyahadah. Artinya nanti kalian bisa memahami secara utuh, komprehensif, kemudian syukur teman-teman mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai Islam dan kenegaraan dalam pribadi kalian, profesi, dan masyarakat. Oke. Baik, tujuan materi pembelajaran ini pertama, kalian mampu dan bisa menerapkan nilai-nilai hubbul waton minal iman, cinta tanah air. Yang kedua, mengenai soft skill, tentu implementasi dari cinta tanah air adalah pertama disiplin. Disiplin diri, disiplin pribadi, disiplin bekerja, disiplin beraktivitas dimanapun kalian berada. Kemudian taat peraturan negara, berprestasi, bersikap saling menghargai, toleransi atas keragaman budaya di tempat kalian masing-masing tentunya. Oke, rekan-rekan mahasiswaku, kita masuk ke slide pertama, yakni apa itu negara. Konsep negara itu seperti apa, definisi negara seperti apa. Tentunya dalam definisi itu teman-teman harus memahami secara utuh, ya, secara komprehensif. Nah, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, ya, tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Kemudian memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan sekundernya, negara harus mendapat pengakuan dari negara lain. Itu mengenai definisi konsep negara. Oke. Baik, negara. Nah, ini makna negara ya. Dalam Islam ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan pengertian negara dan pemerintahan. Ada daulah dan khilafah. Kata daulah menjadi kosakata yang berlaku umum di dunia Islam untuk menunjukkan pengertian negara. Dalam bahasa Arab modern, daulah memang mengandung pengertian negara, sehingga negara Islam disebut daulah Islamiyah. Negara Arab disebut daulah Arabiyah. Persamaannya adalah state, ya. Jadi pengertian secara umum negara itu dalam bahasa Arab itu adalah daulah. Dalam bahasa Inggris tentu state. Ya. Kemudian masuk ke Islam. Al-Quran berbicara negara itu, ya, banyak term-term istilah negara di dalam Al-Quran. Ada al-balad, bilad, qaryah, baldah, dan ad-dar. Coba nanti kalian buka, cari term istilah al-balad, bilad, qaryah, baldah, dan ad-dar di Al-Quran, serta pelan-pelan kalian maknai arti, baca, paham secara pelan-pelan arti maknanya tersebut. Balad itu apa, bilad itu apa, qaryah itu apa, baldah dan ad-dar itu apa. Oke. Nah, urgensi negara dan pemerintahan dalam Islam. Negara, perspektif Islam,
adalah istilah lain yang sering dihubungkan oleh sebagian pakar dengan konsep negara pemerintahan, yakni khilafah. Konsep khilafah mempunyai akar dalam Al-Quran, kata khalifah. Namun kata khalifah ini maknanya sangat universal. Kemudian masuk ke negara. Di sini ada sebuah sistem prinsip, ya. Masuk ke negara, khalifah dalam konteks negara itu ada imamah, amir, kepemimpinan atau kenegaraan, yang tentu negara dalam perspektif Islam, sumber segala sistem prinsip dan semuanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan Islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jadi rekan-rekan mahasiswaku, negara dalam pandangan Islam merupakan otoritas syariah terhadap seluruh manusia, baik terhadap kalangan penguasa maupun terhadap rakyat, yang prinsip-prinsipnya dirumuskan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi kepada manusia yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, serta dijabarkan dalam penafsiran ulama ijtihad para ulil amri. Jadi konsep negara dalam perspektif Islam seperti ini. Oke. Bagaimana sistem pemerintahan Islam dalam tinjauan secara singkat? Kita akan melihat secara sejarah singkat sistem pemerintahan Islam. Pertama tentu Nabi Muhammad, ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin. Kemudian masuk ke masa atau dinasti imperium ini. Pertama adalah dinasti Umayyah. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian periode berikutnya dinasti Abbasiyah, yakni Abu al-Abbas. Nah, pada dinasti ini Utsmaniyah merupakan dinasti konteks imperium yang modern, pemerintahan Islam yang modern. Tentu Utsmaniyah ada di Turki, ya, pada tahun 1300 sampai 1922 Masehi. Nah, ini secara singkat periode pemerintahan Islam. Oke, untuk lebih jelasnya, lebih kalian pahami, coba kalian searching, baca-baca singkat sejarah Islam, ya, dinasti Islam. Di situ nanti kalian akan lebih luas menemukan pada aspek sejarahnya. Kenapa di dinasti Umayyah terjadi seperti ini, kemudian Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, bagaimana konsep negaranya, pemerintahannya, kemudian istilah transformasi budayanya, kemudian pergolakan dan dinamisasi perkembangan Islam. Nah, oke. Baik rekan-rekan semua. Nah, Islam, nah ini saya mencoba ini, ya, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba kalian bayangkan betapa besarnya, jangankan bayangan, benar ini sangat besar. Negara kita tuh sangat besar dan sangat luas, ya. Berbagai ragam budaya, agama, etnis, suku, bahasa, tradisi, dari Sabang, dari Aceh sampai Merauke. Berbagai budaya di sini, bahasa, etnis, suku, ya. Ini ada pulau-pulaunya. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang Islam tentu memahami konteks ini secara utuh. Karena apa? Bahwa Indonesia, negara kita, terdiri dari berbagai suku,
tadi yang saya sebutkan, berbagai suku, tradisi, bahasa, budaya, dan lain-lain. Bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam diri kita terhadap negara kita? Oke, baik. Islam dalam tinjauan konteks negara Indonesia. Tadi di awal kita melihat peta negara kita. Nah, sekarang bagaimana konteks ke negara kita Indonesia? Pertama, mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari yang musyrik menuju monoteisme, tauhid, melindungi kebebasan beragama. Tujuannya tentu tidak lain adalah ini, melahirkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Kebebasan agama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Yang ketiga, membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar. Melindungi segenap bangsa warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rekan-rekan mahasiswa itu semua, dalam konteks ini di Al-Quran itu ada. Pertama, mengembangkan kehidupan beragama dari kita dulu itu musyrik, politeisme, berubah menuju tauhid, monoteisme. Quran surat Hud ayat 50 sampai 51. Yang kedua, melindungi kebebasan beragama. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar. Quran surat Al-Hajj ayat 40. Melindungi segenap bangsa. Quran surat Hud 61. Mengajukan secara umum kehidupan berbangsa. Al-Baqarah ayat 151. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan ketertiban dunia. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ini semua rekan-rekan mahasiswaku, kalau kita pahami dengan betul, kita hayati bahwa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia kita penuh dengan nilai-nilai Islam, di mana bahwa poin-poin tersebut di Al-Quran itu ada. Baik rekan-rekan mahasiswaku, kita lanjut. Islam, kemudian ada negara Indonesia. Di sini ada Darul Ahdi wa Syahadah, artinya bahwa Islam, bagaimana Islam masuk ke Indonesia, kemudian mentransformasi nilai-nilai Islam kita di negara kita, yang kemudian menjadi sebuah Darul Ahdi wa Syahadah. Agama sesuai dengan al-maqasid syariah, artinya negara Indonesia itu sudah sesuai al-maqasid syariah. Pertama, hifiz ad-din, hifiz an-nafs, hifiz al-aql, hifiz an-nas, dan hifiz al-mal. Pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini tentu kita sebagai warga negara kita harus memahami betul bahwa negara kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, yang artinya implementasinya melalui Pancasila, di mana Pancasila itu ada nilai-nilai Islam perwujudan dalam Pancasila, ada Al-Quran di Pancasila. Artinya bahwa Pancasila merupakan konsensus kesepakatan nasional Darul Ahdi wa Syahadah, bahwa Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam, yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan Pancasila sebagai syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, laku hidup sehari-hari. Artinya
memaknai Darul Adli wa Syahadah itu secara konteks, secara menyeluruh dan komprehensif dan luas, tidak hanya secara parsial. Contoh persaksian bahwa kita Indonesia dan Pancasila, ya bagaimana implementasi nilai-nilai Islam Pancasila dalam pribadi kalian masing-masing. Contohnya apa? Satu, berprestasi, beribadah dengan baik, taat negara, ya, toleransi, menghargai, dan lain-lain. Nah, dengan ini semua, bahwa kita sudah menyatakan bahwa Indonesia Pancasila merupakan Darul Ahdi wa Syahadah yang kemudian kita implementasikan dalam kehidupan pribadi kita, profesi, keluarga, dan masyarakat dan negara. Demikian materi hari ini. Semoga materi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mengembangkan dan berkontribusi secara positif kepada negara kita. Yang pertama adalah hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, yang mana diimplementasikan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.